belum makan. Dari TJ dulu. Oke, selamat siang semuanya. Oke, jadi kita hari masuk ke minggu kedua kuliah kita. Kenapa? Ada yang kalian nggak kepanasan aslinya? Coba bisa kelengkapan gitu kalau masih kurang dingin nasi kalian. Oke. Data yang punya HP Xiaomi coba interatif AC itu. Oke. Jadi next. Sekarang kita akan mempelajari komponen CPU, ya, instruction format, MIPS architecture, format, sama datapad. Kita akan agak cepat pelajarinya, tapi nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan ulang lagi hari ini. Ya, next. Jadi sudah recap apa CPU, basis daripada MIPS, the format, sama building guidepad. Next. Oke, jadi the black box problem. When you write a Python or a C++, you can run a program executes. Magic happens inside the metal box on your desk, but what's actually happening in there? With analogy, when you press a gas pedal in the car, engine responds. But do you know how Fujitsu computer doesn't work? Most drivers don't need to until the car breaks down. Today, we are opening the hood of the computer, understanding hardware makes you better programmer and problem solver. Next. Jadi komponennya apa komponen itu? Jadi pertama ada CPU, ya, ada memori, ada I/O device, ada Sistem bus. Oke, next. Kalian lihat dalam CPU isinya apa sih CPU? Every CPU, whether it is 4 laptops, that has 3 fundamental components: LU, register, sama control unit. Ya, think of it like a kitchen. The LU is the chief. Does the work. Register is the counter space for the ingredients. And the control unit is the page. Telling the chef what to do next. Next. Sekarang apa komponen daripada LU? Arithmetic logic unit. The LU is a workhouse of CPU. It performs all mathematical operation and logical comparison. When you add 2 numbers in the code, the LU is what actually does addition. Open export, add, subtract, multiply, divide, and or NOR, simplest, comparison. Ya, jadi ini yang dilakukan dalam LU. Tambah, kurang, ya, and or perbandingan, lalu shift left, shift right. Nah, ini supaya kamu betul apa shift left, shift right. Berapa bit untuk 6? 110. Kemarin sudah belajar banyak itu kan? Ya kan? Jadi 6 sama dengan 110. Oke? Berapa itu kali 4? 6 kali 4 sama dengan 24. berapa? 24. Berapa pada ini 24? Ya. 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi sesuatu yang dikalikan kelipatan pangkat 2 itu kalau itu cukup kamu geser ke kanan, tambah ke angka 0 atau geser ke kanan. Kalau kamu bagi kelipatan pangkat 2, cukup kamu geser ke kiri. Jadi dengan begitu, komponen-komponen pangkat 2 itu sangat-sangat cepat dikerjakan oleh CPU. Dan kalau kita akan ininya, ya. Ya, input ada 32 bit, output 30 bit. Juga ada flex, zero, overflex, sama carry flag. Next. Lalu register. Kamu register. Registers are tiny storage location built on the CPU. They are fast memory and transmitter. Why not just use RAM? RAM is thousands to hundred thousand times slower register. When the CPU has to fetch data from RAM every time, your computer will come to a crawl. Sangat-sangat lambat. Ya. Next. Lalu ada control unit. Control unit melakukan
fetch, decode, execute. Ambil instruksi, dibaca, baru dieksekusi. Control unit is the brain of CPU. It doesn't do math, it manages process. In the instruction, it just control signal to tell what to do. Example, when you decode L instruction, it sends signals 1 to the user, and the 2 will read, and the LU akan lakukan. Next. Yeah. How they connect in the internal bus. Data bus carries the actual values, number, currency, expression. Think of it as highway your data types. So when you add 5 plus 7, the value 5 and 7 travel to the bus through the LED, dia lewat bus yang buka. Ini ya. Kamu baca adalah garis-garis ini. Ya, ini adalah busnya yang lewat. Oke? Ya. Lalu siapa yang kontrolnya? Kontrol bus. Kontrol bus yang menentukan bagaimana itu lewat. Example, the control signal LU to perform addition, dan subtraction. Address bus ya menentukan alamatnya di mana kita dipakai. Next. Lalu the system clock, the heartbeat, repetition. A quartz inside a computer vibrates at precisely frequency certain close. Jadi Intel Core i7 GHz artinya apa? Dalam 1 detik terjadi 3 billion tick atau cycle atau frekuensi. Raspberry Pi 1,5 GHz ada 1 billion ticks per detik. Intel Pentium adalah 200 MHz. Ya, clock period ticks per GHz adalah 0,33 nanosecond. Without the clock, components will try to work different speed, causing chaos. Like an orchestra, every plays at their own tempo and music do it. Jadi ada alurannya. Next. Sekarang kita lihat bagaimana caranya itu terjadi. Oke. Jadi pertama adalah fetch. Fetch adalah ngambil instruksi dari memori. Dari mana diambil? Ada alamatnya. Jadi fetch kan ada memory address 1000. Lalu diterjemahkan. Ini apa isinya? Dibaca. Ya, baru execute, baru CPU setelah tahu baru nyuruh ALU untuk kerja dan ambil data. Setelah itu disimpan balik lagi ke register atau balik ke memori tergantung apa yang dilakukan berikutnya. Jadi itu namanya fetch, execute, decode. Next. Ya. Lalu apa tuh ISA? ISA adalah instruction set architecture. The contract, the ISA is an interface between software and hardware. Specifically, it says, if you send me this specific pattern, I promise you to perform this specific operation. Think of the language. Like English has grammar, ISA has rules for how instruction formatted. Different CPU families have different languages. Kita mungkin yang paling terkenal adalah x86, ya, punya Intel. Lalu ARM, nomor 2 yang terkenal juga, punyanya HP kalian. Tapi sekarang kita yang pakainya MIPS, yang paling sederhana. Tapi ternyata ini dipakai oleh superkomputer biasanya malah itu. Ya, lalu RISC ini baru. Kenapa ini penting? Program yang dijalankan kenapa tidak bisa jalan di HP? Kenapa? Karena beda bahasa ISA-nya. Ya. Nah, kenapa kok aku nggak bisa jalankan program HP di PC? Padahal kan kebetulan lebih kuat. Karena beda bahasa pemrogramannya. Bahasa assembly-nya. Oke. Ya, next. Oke. Sekarang apa tuh MIPS? MIPS adalah microprocessor with interlock compartment stages. History developed by Professor John Hensey at Stanford University, John Scholar. Ya. Co-founded MIPS system and went to become president of Stanford. Jadi dekannya di ujungnya. Kapan dipakai? Dia itu. Sony PlayStation 1 dan 2, dan 4, instruction sama dengan network routers. Kenapa kita pelajari MIPS? Ya, simple and beautiful. Ya, it is fundamental concept without complexity of x86 agak repot. Nanti kalau kamu ngambil microprocessor baru ada ketemu aku lagi di x86. Ya, baru kalau oh ya jauh lebih kompleks. Sebenarnya nggak juga sih, sederhana juga, cuma nggak sesederhana MIPS. Ya, if you like
if you like to drive with manual instruction, once you master automatic is easy. Ya, next. Ya. Jadi ada dua tipe ininya. Pertama RISC. Ya, reduce instruction set computer. Simple instruction semua itu satu clock, fixed instruction set lengthnya. More instruction need complex task. Easier pipeline optimize. Basic keep how simple and the compiler work harder. CIC, complex instruction set itu yang x86. Complex power instruction. Variable 1 sampai 16 itu. 15 bytes. Variable clock tergantung instruksi. Satu instruksi bisa melakukan banyak hal. More from hardware, process, do more with instruction, make hardware smarter. Ya. Next. Gimana desain MIPS ini? Pertama adalah simplicity favors regularity. All MIPS instruction are 32 bit. Jadi apapun yang terjadi kamu mesti dikeluarkan sebagai 32 bit. MIPS exactly punya 30 register. Kenapa nggak 1000? Karena kalau kamu punya 1000, waktu searching pada gila. Berapa lama aku nyari mahasiswa yang depannya namanya Muhammad? Kalau aku gini, nama kamu Muhammad nggak? Enggak. Kamu? Enggak. Kamu? Iya. Tapi kalau pada kamu di belakang, mungkin agak lama ke belakangnya. Apalagi kalau ini kelas ini cuma ada 40. Ya, kalau kelasku 1000 orang, nggak searchingnya bisa lebih lama lagi. Jadi jumlah register itu juga mempengaruhi waktu. Ini, kenapa memori lambat daripada register? Karena memori jauh lebih banyak. Memori itu minimal sekitar 1.000.000 kali lebih banyak daripada register. Ya, datanya dia lebih lambat. Ya, oke. Dan juga dengan begini, kamu hanya perlu 32 bit. Ya. Oke. Lalu sudah make things yang common faster. Oke. Kalau kamu disuruh gini, bikin kalkulator gitu ya. Mana tombol yang biasa dipegang? Tambah, kurang, kali, bagi. Ada nggak quotient kalau biasa? Enggak, kenapa? Jarang dipakai. Ya. Jadi kalkulator biasa hanya pakai tambah, kurang, kali, bagi. Jadi daripada itu, mungkin kita bikin kalkulator tambahan gitu atau apa gitu. Ya. Jadi kalau gini, kamu juga yang sering dipakai bikin yang lebih cepat. Next. Ya. The MIPS punya 3 register, semuanya 32 byte. Read register simultaneously. Lalu balik lagi. Buat 32 bit, 32 cara represent integer. Ya, jadi adalah dari minus 2 apa? Ya, or ini. Ya, tapi ini adalah dasar daripada alamat memori. Jadi ketika kalian kalau masih ini ya, bilang Windows XP gitu. Ya. Kalau memori kamu lebih dari 2 GB itu nggak jalan. Bukan nggak jalan, nggak ada guna. Ya, mesti pindah ke 64 bit. Kenapa? Nggak bisa dipakai memorinya. Kenapa tidak bisa dialamatkan 32 bit itu? Jadi satu alasan kenapa kita sekarang menggunakan 64 bit adalah memori kita sudah lebih dari 2 GB. Memori lebih dari 4 GB. Itu 4 GB mestinya. 2 kali 3 sama dengan 4 GB. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, memori kamu lebih dari 4 GB. Kalau kamu tambah lagi, itu nggak ada guna. Kenapa? Tidak bisa diakses oleh sistem operasi kalian. Itu maksudnya. Kenapa kita menggunakan tombol sekarang? Next. Sekarang ada beberapa register. Maju. Lagi. Oke, berhenti. Buka YouTube. Buka YouTube. Buka sini, kita banyak masalahnya.
pulang itu. Pulang. Siap. Banyak. Anjir lucu banget. Ada servis gitu. Beliau ini buka itu aja, buka YouTube. Ketik mix tutorial. Pakai stiker ini. Bawah. Ya anjir. Ini segini. Besar kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya, gitu. Sekarang kita akan bermain dulu dengan bahasa assembly sederhana. Oke. Lalu tambah 2 sama dengan 3. X gitu ya. Atau kalau dia bilang A tambah B sama dengan X, seperti ini ya. Sekarang format daripada maju. Boleh? Ya, lagi. Close. Oke. Maju. Play. Nanti kamu pause play gitu ya. Ya. Jadi ini adalah program kalian. Ya. Nah, ini nanti diubah menjadi assembly. Ya, ini assembly-nya. Itu dikerjakan oleh compiler. Oke? Dari compiler ya, itu lakukan ke dalam memori, simpan alam ininya. Jadi perintah-perintah ini itu ada di dalam memori. Next, ya. Oke? Jadi ngapain? Kamu ngerti nggak istilah ini? Tahu while? Pernah tahu while ya? Pernah. While I tidak sama dengan 2, I sama dengan I plus 1. Sorry, ditambah ke I-nya. Ya, ini perintahnya, ini assembly-nya. Maju. Terus. Oh ya, siap-siap. Kalau ada yang ada bonus yang bisa jawab kalau pertanyaan, nanti ada quiz sedikit. Jadi ngapain ini? Coba mundur lagi. Oke, play. Oke. Jadi sekarang kita lihat komponen-komponennya. Memori, ini CPU dalamnya. Ini ada register, jadi dia yang pertama adalah fetch. Taruh di sini. Ya. Baru setelah itu di decode. Boleh kontrol. Kontrol nyuruh ALU ya untuk melakukan sesuatu. Apakah ambil data dari sini baru di lakukan suatu operasi. Ya, do the computation. Oke. Maju. Ya. Lalu ke ini setelah itu dia ngambil perintah yang berikutnya. Oke, maju. Terus pertanyaan. What is stored in data register? ABC, mau jawab? Apa? Play. Jawabannya A. Kalau kamu terlambat, dapat bonus saja. Ya, jadi dia menyimpan adalah current data. Simpan data yang akan dipakai. Iya. Maju. Itu C. Next video. QA. Maju. Yang merah tuh Q yang. Nah, formatnya adalah operasinya Q and so. tempat penyimpanan yang kita simpan. Terus antar 2. Maju. Terus ya. Jadi A sama dengan B plus C, sama dengan F, A, B, C. Kalau perhatikan warnanya, ini ada berbeda. Next. Lagi. ADI, A sama dengan B sama dengan 12, namanya ADI. Karena kita menggunakan integer angka langsung atau immediate value. Next, terus. Ya. Section ini masuk section. Nah, adalah sub. Nah, perhatikan. Operasi adalah
of. Oke, saya pilih gini. F sama dengan G plus H kurang I plus J. Bisa nggak? Jawabannya bisa langsung. Mesti dipecah. Kerjakan dulu ini, baru dikurangi. Jadi kita sekarang yang ini, kamu bisa tuliskan satu baris di bahasa C atau bahasa Python kalian. Di assembly nggak bisa, mesti dipecah menjadi 3 perintah. Majuin. Ya. Jadi ini dulu, bagi terus, ya baru ini baru di sub. Oke, kebayang itu? Ya, maju. Oke. Pertanyaan? Keluar jawabannya. Sudah keluar ini ya, jadi apa? Dia kontrol. Ya, jawabannya adalah mana yang nggak perlu? ADI, karena ADI bisa masukin langsung angka integer. Ya, situ. Oke, maju. Ya, terus. Oke. Jadi ini adalah kira-kira fungsi yang ada dalam MIPS. Ada yang biru itu aritmatik, ya. Ada yang biru juga ada berhubungan dengan data operation. Baru lihat yang ungu. Ungu itu berhubungan dengan data transfer. Yang merah berhubungan dengan sequencing. Maju. Ya. Jadi Anda terlihat. Maju lagi. Terus. Lagi terus. Terus. Lagi. Maju lagi. Terus. Nanti kita akan pelan-pelan masuknya. Terus. Oke. Nah sekarang register. Register itu kita punya R0 sampai R31. Ingat ada hurufnya 0 sampai 31. Oke, 32 bit. Ya, maju. Ya. Dan beberapa ini punya nilai khusus, maju. Ya, contohnya R0 sampai dan R0 nilainya selalu 0. R29 sampai R1 itu berhubungan dengan function. Lalu ada PC, itu berhubungan dengan pengalamatan. Ya, dan lain-lain. Nanti kita lihat pelan-pelan juga, maju. Ya, pertanyaan. A, B, C, D? B. A. A, B, C? B. Ya, sama aku seperti kalian. Aku awalnya pilih yang B. Tapi jawabnya C. Kenapa nih? Karena 0 itu apa yang ditambahkan 0 nilai adalah nilai dia sendiri. Ya. Jadi pada saat adalah kita pindahkan R1 ke R3. Ya. Dan itu adalah adalah beberapa tips yang mesti kalian perhatikan. Kenapa? Kita di assembly memiliki keterbatasan function yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita mau pindahkan data, cukup kita pakai aku mengisi angka R2 menjadi 5. Ya bikin 0 tambah 5 baru masukin ke sana gitu. Yang gunakan R0 itu penting sekali. Ini kan kalau ini adalah 0. Oke? Next, maju. Berikutnya ABCD. Maka jawab. B. Tolong tolong dicatat namanya ya. Apa? A, R1, R2, R0, R1A, R2 B, bukan A. B. Apa? B. B. Iya, jawabannya B. Ah. Tolong catat namanya ya, sampai jawaban ini. Tolong kasih konteng. Aku tadi cek. Oke? Iya. Kenapa? Karena R1 tambah R2 sama dengan R2 tambah R1 jadi dibalik nggak masalah. Tapi kita mesti simpan di C. C adalah di R3. Oke, contoh kita waktu ya. Kenapa bukan A? Itu R0. Ya. Oke. Kenapa bukan C? Karena kita nyimpannya di B, bukan di kita nyimpan di C, bukan di B. Oke. Maju. Satu lagi soal lagi. Oke. Menurut kalian, ya, R5 sama dengan R5, R6 plus R7. Menurut kalian,
perlu berapa banyak variabel tambahan untuk temporary-nya? Angkat tangan menjawab. Angkat tangan. Kalau kamu aja, ayo. Satu. Apa? Dua. Tiga. Nol. Siapa yang bilang 0? 1, 2. Yang bilang 1. Yang bikin 2. Yang bikin 3. Maju, salah jawabannya. Nah. Jadi ingat, variabel kita terbatas. Ya, kita hanya punya 32 register. Ya, kalau bisa itu dipakai berulang-ulang. Lihat ini, kita bisa menggunakan R5 sebagai temporary variable. Oke? Weh, catat namaku. Ya. Oke? Ya. Jadi saat ini kita sekarang memiliki keluasan advantage that we don't have to think about space. When we program or do stuff with our computers, we don't think about space anymore. Kenapa? Why? Because space is cheap. Ya. Berapa hard drive kamu? 500 giga minimal kan? Minimal. Ada sini di bawah 5 giga? Gak ada. Kenapa? Sudah murah. Dan plus sudah NVA lagi katakan 5 giga itu. Ya. Okay. Kemarin aku beli 1,8 tera itu yang NVA 1,8 itu 2 tera itu 1,8 juta. Dulu nggak dapat seperti gitu. Sekarang, sekarang jangan disamakan ya. Sekarang gila harga semuanya naik semua. Gitu ya. And hard drive naik, memori naik, semua naik, kacau udah. Kalau kalian siap-siap, kalau kalian ada tugas atau apa kan bagusnya coba beli sekarang. Ada kalau kamu beli Android sekarang beli sekarang sebelum itu juga naik harganya. Kalau kalian tugas kalian mau main dengan microprocessor atau apa gitu, microcontroller sebaiknya beli sekarang selagi masih harganya belum terlalu gila. Ya ini mungkin dalam 2 tahun depan udah lagi. Oke, ya. Oke, next slide. Ya. Oke, sekarang kita mulai lihat ke memori next maju. Ya. Nah, salah satunya MIPS adalah dia akan ngambil data dari memori, masuk ke register, baru balik lagi ke dalam memori. Jadi nama lain daripada MIPS adalah load and file, load and store mesin. Maju. Ya. Jadi contoh kita mau add R3, R2, R1. All data this adalah register file. We need only 30 register. Tapi most data is stored dalam memori. Dia besar tapi slow. Oke? Ya. Jadi gimana caranya kalau kita mau ambil data dari memori ke register? Mesti di load, diambil dari memori masukin ke dalam register. Maju. Ya. Store kebalikannya, ambil masukin ke dalam memori. Play. Nanti ada ini. Itu lagi. Oke. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan, oke, ya. Memori itu adalah suatu array besar. Isinya adalah tempat kita nyimpan data. Oke. Nah, masalah adalah gini, memori itu hanya bisa menyimpan 8 bit data. Oke. Memori nyimpan 8 bit. Ingat ya, berapa bit untuk satu register? Berapa tadi? Katakan, jawab. Iya, 32. Ya, kalau catat namanya. Ya. Oke. Artinya untuk memasukin satu data dari yang untuk masuk register perlu berapa banyak memori? Memori 8 bit, register 32. Berapa banyak perlu memori biar 32? 4.
Ya, makanya biasanya kita menghitung memori itu alamatnya adalah kelipatan pangkat 4. Ya, oke, ya, kayaknya juga pengalaman itu. Pertanyaan, why is it the largest address of the adalah 2/32/1 ABC? Angkat tangan, ya, iya, A. Ya, maju. Yes, Karena kita sir. mulai dari 0. Ya, ingat selalu mulai dari angka 0. Ya, maju. Terus. Oke. Nah, sekarang lagi, maju lagi. Jadi sekali lagi, memori 8 bit, register 32. Artinya kita perlu 4 alamat memori untuk satu file register maju. Ya. 4 ya jawabannya. Ya, maju. Kata sini, jawab dari sini. Oke. Ya, 4. Ya. Oke. Nah, maju. Jadi, most data is handled in words. Words adalah kumpulan 8 byte, adalah 8 bit. Ya, biasanya adalah 32. Ya. Oke. Maju. Maju. Ya, terus ya. Jadi alamatnya itu adalah kelipatan pangkat 4. Maju. Ya. Maju. Pertanyaan. What are the last 2 bits of a word address? Apakah tergantung alamatnya? Apakah selalu 1 atau selalu 00? ABC? A. Karena tergantung alamatnya ya. Ya, aku juga pikir begitu awalnya. Jawabannya C. Kenapa? Karena kelipatan pangkat 4 tadi belum dijelaskan. Kalau kamu kelipatan 4, belakangnya selalu 00, betul? Kelipatan pangkat 2 belakangnya 0. Kelipatan pangkat 8 selalu 000. Ya? Oke. Jadi mesti diperhatikan gitu. Yang aku juga sama kita kalian, awal-awalnya sama kita video ini. Ya. Ini kan sudah sering aja ngajar tahu jawabannya gitu. Oke, maju. Ya. Nah, MIPS. Ya, kenapa MIPS? Salah satu kita baca MIPS. Salah satu adalah karena pengalamatannya gampang. Selalu kelipatan pangkat 4. Kalau kita bermain dengan assembly lain, pengalamatannya bisa beda-beda. Kenapa? Karena bisa aja ada alamat itu bisa 16 bit, bisa dia 32 bit, bisa dia 48. Artinya dia mesti ngambil memori dengan beberapa macam alamat. Ya. Tapi kalau kita tahu dengan MIPS, selalu 4, 8, 16, 12, 32. Ya. Hafal, gampang hafalnya. Daripada kita tadi alamat berapa sebelumnya? Itu repot, itu paling jelas. Ya, maju. Ya. Maju lagi. Lagi. Siap, catat lagi. Oke, tanya. Atau sudah catat saja tadi. Masuk akal nggak? Memori lebih lambat daripada register. ABC? Masuk akal. B. Angkat tangan, jawab. Apa? B. Iya, C. B jawabannya. Ya, awalnya udah unfair. Karena tapi jawabannya B. Karena kita bilang tadi kan, kalau tadi ini 32, ya, maksimal ini ada 40 orang. Maksimal aku ketemu di angka 40. Ya, tapi kalau 1000 orang kelas ini bisa sampai 1000 kali ketemu gitu. Mama juga ini. Yes. Ya, karena memori jauh lebih besar. Kalau kita nggak 100, kita 200 kali lebih lama. Tapi kalau ini lebih modern bisa lebih lama lagi memori. Jadi sekarang ada ini. Oke, next video. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ini dieksekusi. Next, terus. Nah, pertanyaan gini. Prosesor, instruction execute will appear. Perhatikan appear. Sequential and atomic. Ya, baju. Sequential artinya dia jalan secara bertahap. Artinya apa? Kalau aku baris 1, baris kedua, baris ketiga, kecuali ada perintahnya mengaturnya.
Oke, maju lagi. Ya. Ya, tidak boleh dibalik. Lalu ketiga, itu adalah atomic. What is atomic? Atomic bilang tidak boleh menjalankan perintah berikutnya sebelum perintah yang sebelumnya siap. Tapi sekali lagi, ini terlihat atomic sama sekuensial. Ya. Apa kenyataannya? No. Enggak. Apalagi kalau sudah jadi pipeline, dia akan kerja tidak sekuensial dan tidak atomik. Tapi hasilnya akan terlihat sekuensial sama atomik. Itu nanti. Nanti kalian mungkin di 2 minggu lagi kita bicara pipeline. Baju. Ya. Pertanyaan. How many possible ways ini bisa jalan kalau kamu punya 3 perintah? Kalau tidak sekuensial sama atomik. Kombinasi bisa jadi A, B, C. Angkat tangan. Apa? Oke. Coba C. Coba C. Siapa C? C. Oke. Jawabannya C. Awalnya. Oh, dengan C. Kenapa C? Karena cuma ada 6. Kenapa C? Coba jawab. Kalian mestinya belajar fisika, terutama ujian masuk kalian bahasanya matematika. Karena cuma ada 6 cara. Karena cuma ada 6 cara, tapi kenapa 6 cara? Faktorial. Faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ya. Oke, itulah jumlah yang bisa terjadi. Ingat kita main. Kan masih main nggak? Faktorial, permutasi sama kombinasi. Masih. Kan? Lagi nggak? Apalagi terakhir kalian dapat nggak prostat nanti? Dapat Pak semester ini. Maksudnya itu sesuatu yang dipelajari mendalam di situ di prostat. Ya, faktorial segala macam itu dimasuk di dulu lagi. Oke, nah sekarang kita lagi. Ya. Program dan data itu bentuknya binary, tidak bisa dibedakan oleh komputer. Jadi kalau bentuknya ini diambil, dibilang instruksi, jalankan. Bila pada data, ya data. Ya, ini adalah maju. Ya, ini yang bisa menyebabkan komputer kamu kena serang. Jadi makanya jauh lebih, kalau kamu jago sekali di sini, kamu bisa langsung ngirim perintah itu ke dalam memori, padahal dia data atau sebaliknya. Ini bisa menyebabkan virus dan buffer overflow. Oke, next. Ya, sekali lagi ini adalah perintahnya. Maju. Ya. Ada data operasi, data transfer, sama sequencing. Ini adalah tipenya. Ingat aku bilang tipe. Ya. Oke. Next. Oke. Sekarang kita lihat data operation tentang algoritma biasa. Kita punya memori, maju. Register, ALU, maju. Terus PC counter. Nah, PC counter atau program selalu tambahkan PC, ya. PC atau program counter adalah menunjukin alamat memori yang instruksi yang kita mau jalankan. Instruksi register adalah tempat kita mau menyimpan instruksi yang tadi kita ambil. Kontrol tadi adalah yang akan mengdecode-nya. Oke, perhatikan. Ya, kontrol akan menyuruh ALU sama register untuk lakukan suatu operasi. Maju, ya terus. Ya, baru itu bisa lagi ke execute. Ya, maju. Terus maju. Oke, coba play. Kita sekarang ini. Oke, kita punya 2 perintah. Ya. Dan dia sini adalah kita pakai 4 di memori. 0, 4. Kenapa? Jadi karena memori 32 bit itu 8 bit. Ya. Kita sekarang punya R34, R4, 6 ya. Sekarang kita mulai PC counter bilang angka 0. Maka diambil masukin ke instruction register. Baru kontrol bilang sekarang ngapain? Oh, add. Oke.
baru ambil R3 sama R4. Lalu lakukan R4 sama R0, simpan di 0 tambah 0 sama dengan 0, simpan di R4. Sekarang berapa dari R4? Jadinya ditimpa. R4 sekarang menjadi 0. Oke, selesai. Habis itu fetch lagi. Tapi sebelum itu kita mesti bilang, oke, sudah siap. Problem counter sekarang berubah dari 0 menjadi 4. Kenapa? Ingat, kelipatan pangkat 4. Ambil. Ya. Sekarang adalah sub R1, R3, R4. Kontrol bilang apa ke LU? Sub. Apa dibilang ke register? R3, R4 sama R1. R3 sama R4 dikurangi 6 kurang 0 6, simpan di R1. Itu adalah contoh fetch, decode, execute. Fetch, decode, baru di execute. Bisa ngerti itu? Oke, maju. Ya. Terus. Oke, pertanyaan. Berapa banyak counter? A, B, C? Apa? Apa? B ya? B jawabannya. 4 bytes. Ya. Karena dia naiknya adalah 32 naik ke memori yang berikutnya 4 bytes ke 32 bit. Ya. Oke. Oke, next slide. Apa berikutnya? Belum. Berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke operasi berikutnya, data transfer. Ya. Sekarang kita punya memori. Ada data 323. Oke. Kita sekarang pengen play sekarang. Alamatnya itu ada di alamat 24. Oke, sekarang kita sekarang tahu kita mau ngambil alamat data 24 itu mau masukin ke register. Maka kita perlu namanya memory address. Kemudian adalah sebagai tempat alamat. Itu diambil dari mana? Dari LU. Nah, setelah itu 323 dimasukin ke dalam register. Baru nanti operasinya masuk lagi ke register. Oke, maju. Ya, maju. Oke, play sekarang, cerita ini. Oke, ADI R5 R0 12. Oke, LW adalah perintah load alamat R5 ke simpan ke R6. Oke, kita lihat pelan-pelan. ADI jalankan, masukin. Sekarang 12 tambah 0 simpan di R5. Dapat sekarang dari R5 12. Oke. Ya, oke. Sekarang, ya, ingat PC counter naik lagi. Dari 0 sekarang jadi 4. Sekarang LW, R6, R5. Kita mau pengen ngambil alamat memori yang di R5. Alamat R5 ada 12. Simpan di R6. Ini pass through, tidak ada ditambah, hanya dilewatin doang. Kita ambil data register, baru masukin ke R6. Itu adalah cara kerja load. Oke. Lanjut. Terus. Oke. Sekarang gimana kalau begini sekarang? Ada namanya offset. Oke. Jadi begini. Kalian itu mesti menganggap memori itu adalah array. Oke, array. Oke, tahu array ya? Jadi kalau aku punya array A,
Ini artinya data yang pertama kan? Kalau begini, data yang kedua dan seterusnya. Oke? Nah, anggap kamu itu tahu letak A di mana. Oke? Jadi kalau alamat A pertama, oh langsung yang kalau 0 ya data yang pertama. Kalau yang 1, yang kedua berapa ya? Kamu hitung yang ininya. Oke? Ini sama juga offset. Ya. Sekarang array-nya itu kita tahu array itu ada di R5 alamat awalnya. Kita pengen ngambil data yang A1. Tapi ingat, satunya itu kan kelipatan pangkat 4, makanya sekarang 4 ditambahkan. R5 tambah 4 sama dengan kalau kita anggap ini array ini array A. Ada 2 data kita pengen ngambil ke sini. Nah, kita tambahkan. Oke, karena kita hanya tahu alamat array itu mulai di 12. Bisa ngerti itu, kebayang? Ya. Jadi offset itu ada selalu alamat dasar ditambah dengan offset. Nah, kalau perhatikan offset akan kalian dengar dalam komputer berbagai macam. Misalnya offset adalah selalu ditambahkan. Gitu. Jadi array base data. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita pengen nyimpen data? Oke, kita pengen nyimpen R5 data R6 ke alamat R5. Jadi alamat R5 adalah 12, alamat data R6 ada di ini. Jadi masukin ke data register. Tapi sekarang kebalikannya. Ya, sekarang begitu. Itu adalah namanya SW atau store. Pertanyaan, kenapa kita butuh memory address sama register untuk operasi load and store? A, B, C? B. Angkat tangan menjawab. Apa? B. Ya, B jawabannya. Ya. B jawabannya karena kita butuh tempat untuk menyimpan sama tempat untuk alamatnya. Pikir. Oke, maju. Atau lagi, ada keluar jawabannya. Dari mana offset datang? Dari instruksinya langsung. Oke, maju. Next, maju. Oke, sekarang kita bicara sequencing. Oke, Sequencing adalah menyampaikan operasi apa yang bakal dijalankan berikutnya. Tadi kamu lihat kan kalau tidak ada apa, langsung dia ngambil perintah yang berikutnya. Jadi 0, 4, 8, dan seterusnya. Oke, maju. Ya. Nah, kita punya istilah control branch, if then else. Kamu kalau bicara if then else, kebayang nggak di mana itu dijalankan? Tapi if, oh ini dia. Gimana kalau itu jalankan secara assembly? Nggak semudah itu. Ya. Jadi ada perintah BNI sama BEQ. BNI adalah branch if not equal. BEQ adalah branch if equal. Tolong diperhatikan cara penggunaannya mungkin agak terbalik dengan yang kalian bisa pakai. Jadi kan if ini benar, tapi kita lebih biasanya menggunakan BNI untuk itu. Branch not equal. Oke? Jadi bilang if I sama dengan J, H sama dengan I plus J. Tapi lah ini kita kalau equal kan enggak, kita menggunakan not equal. Kenapa? Kita bilang kalau dia tidak sama baru kita lompat. Kalau kita enggak, kalau sama kerjakan yang di bawahnya. Kenapa? Ingat, dalam kita menggunakan assembly image tadi kan alamatnya 0, 4, 12, 16. Kalau kita bilang oke, kalau dia sama, ya kerja tetap jika dia tidak sama, lompat ke yang ini. Kalau sama baru kerjakan. Artinya kita tidak ingin melompati balik di sini. Ya. Next. Terus. Nah, kedua ada namanya J. J itu adalah jump. Langsung lompat ke alamat yang kita inginkan. Oke.
Lihat sekarang ini. If, ya, else H plus kurang J. Jamilah sih. Jamilah. Jadi, if dia tidak equal, aku pengen dia kerjakan yang ini. Ya, artinya jika dia sama, kerjakan yang di bawah sini. Oke, baru kita do else. Ini habis itu, terus ini kita jelaskan kenapa kita perlu jump sini. Oke, nah begini jelaskannya. Pertama, B ini R1, R2. Jika dia tidak sama, lompat ke sini. Kita kayaknya lakukan ini. Jika dia sama, dia akan lakukan yang di bawah sini. Masalahnya begini, ya. Kalau dia sama, dia akan kerjakan sini kan? Nah, kalau dia sama, dia pengen kerjakan ini. Sistem daripada assembly bilang PC counter akan naik 4 kalau tidak disuruh lakukan apa-apa. Artinya apa? Kalau tidak disuruh apa-apa, ini tidak ada, dia akan lanjut ke baris yang berikutnya. Makanya ini perlu dilompati supaya ini dikerjakan, ini tidak dikerjakan. Kebayang itu? Ya. Next. Jadi jump adalah untuk langsung lompat. BIDQ itu adalah kalau jika ada suatu kondisi. Next, ya. Ini if A sama dengan B, C sama 1, else C sama dengan 2. Gimana kita bikin assembly-nya? Ya, kita bikin dulu ininya, maka baru kita tuliskan. Perhatikan warnanya sini, ada warna. Ya, BI, R5, R6, else. Artinya jika tidak sama, dia sama dengan 2. Nah sekarang kita menggunakan perintah EDI untuk bikin 1 tambah R0 sama dengan 1 kan? Ya. Dia R7, R0, R2. Kita perlu skip supaya ini tidak dikerjakan kalau ini tidak. Kenapa? Kalau enggak, sekarang kalau enggak ini makanya R7 menjadi 2. Kalau enggak ada ini. Jadi apa yang terjadi tetap dia akan selalu 2. Makanya perlu dilompati. Karena assembly sangat sederhana, dia tidak bisa membedakan. Dia akan selalu jalankan perintah berikutnya kecuali kalau dia tidak disuruh berubah. Oke. Saya ngerti itu? Next. Sekarang gimana kalau perulangan? Nah, jump itu bisa dipakai bukan hanya untuk lompat ke bawah, tapi juga bisa lompat ke atas, lompat ke atas. Nah, kita bisa lakukan sebagai perulangan. Maju. Ya. Pertama kita mesti dulu bikin ini 0, ya. Lalu bikin J 10, maju. Perhatikan warnanya ini ya. Ya. Lalu ini kita perlu suatu looping. Jadi begini, if R5 tidak sama dengan R1, jadi jika ini sama dengan ini, ya. Jika sama dia keluar. Langsung pada looping. Kalau nggak sama, lakukan ini tambah ini dan ini dinaikkan. Baru saja ini lompat ke atas. Jadi dia sini pulang ke atas. Terus gitu sampai kapan? Sampai ini terjadi baru dia lompat ke bawah, baru dia keluar dari looping. Oke? Ya. Ada pertanyaan di sini? Oke, maju. Kita lihat contoh dari sequencing. Maju. Pertanyaan. What needs to be updated to take a branch? A. Instruction, register, program counter atau address. Ya? Iya, program counter. Karena program counter yang bakal diubah. Ya. Oke, maju.
Kalian lihat cara dia kerja, ya. Lihat sekarang gimana dia mengubah program counter. Lihat, R0 sama R1 sama nggak? Nggak sama kan? Jadi nggak equal. Ini sekarang. Lihat perintahnya. Perintahnya adalah sub. Kok sub? Kenapa bukan if gitu? Karena pada dasarnya kita tidak memiliki perintah if. Kita hanya memiliki perintah sama dengan gitu. Oke? Depannya adalah if nol atau tidak. Nah sekarang, jika dia sama, suatu angka dikurangi angka yang sama, maka nilainya akan menjadi 0. Jadi lah, kalau dikurangi 0 nggak dia. Kalau dikurangi 0, artinya sama. Kalau dikurangi nggak 0, maka jadi tidak sama. Sekarang 0 kurang 1, 0 nggak? Enggak, maka dianggap tidak benar. Dan sekarang artinya sekarang dia mau branching 3. Oke, sekarang lihat program counter ini diapa program counter itu. Program counter sekarang berubah. Pertama dia 0. Oke? Kalau sekarang dia pengen 3. 4, 3. Ingat, tidak ada angka 3 di dalam memori. Kalau kita pakai 4, maka 3 kali 4. Lalu setelah itu plus lagi 4. Kenapa plus 4? Karena program counter kalau tidak dijawab selalu plus 4. Maka plus 4 plus 3 kali 4 plus alamat awalnya. Jadi 0 tambah 3 kali 4 plus 4. Plus 4 itu selalu 0 itu alamat awal, 3 dari situ kali 4 karena dia adalah paket memori. Oke? Maka sekarang berapa sekarang alamat memori yang mau diakses? 0 tambah 12 tambah 4 sama dengan 16. Oke? Itulah cara kerja pengubahan daripada program counter dalam PMI PQ. Ini ya. Oke, kebayang? Oke, pertanyaan. Why did we need unconditional jump and closure graph into if then else? ABC? Ya. Karena kita perlu mengoperasi bagian yang tidak dikerjakannya. C. How do we jump to Oke, pertanyaan. How do we jump to label them if R3 equals to 7? A, B, C, D? Angkat tangan. Apa? B enggak? D jawabannya. Kenapa D? Kenapa kayak aku pertama kali kira ini? Pakai yang bukan C. Kenapa bukan C kalau ini jelas salah? Ini R0 mungkin ada dengan sebutnya. Ya. Kenapa bukan C? Karena DNI, DQ tidak bisa membandingkan dengan konstanta. Ya. Jadi kita mesti bikin 7 itu dalam suatu variabel. Baru kita bisa bandingkan antara dua variabel tersebut. Oke, ngerti itu? Oke, next. Kalau dash koma bisa dicini. Oke, apakah ada pertanyaan?
tapi kalau lagi karena aku maunya minggu depan lebih sedikit materi kita, kalau bisa. Ya, karena aku rencananya mau ke Jakarta nanti minggu depan. Ya, jadi nggak bukan hari Selasa, hari Kamis, tapi aku persiapan. Oke? Ya. Coba putar playlist berikutnya. Ada sambungannya itu. Yang ini ya. Oke, tapi yang ininya, yang dua ISA 2-nya ini kan langsung yang 413 video satunya. Coba buka playlistnya lagi. Nanti ya playlistnya. Kita coba buka video berikutnya. Next ya. Oke, nah sekarang kita belajar tentang mesin language. Assembly, oke, nggak masalah ya, sederhana assembly kan? Ya kenapa begitu? Jangan kamu anggap ini jadi susah. Ingat, komputer itu adalah pada dasarnya sesuatu hal yang melakukan sesuatunya dengan sederhana. Ya, kalau nggak sederhana dia repot komputer malah itu. Oke? Ya. Nah, sekarang lihat komputer ini. Komputer don't understand add R8, R17, R18. Dia tidak ngerti. Ya. Dia ngerti adalah begini. Bahasa mesin. Ingat, ditarik itu dalam bentuk binary. Sekarang perhatikan. Lihat warna ini. Ini orange, ini biru, ini hijau, ini merah. Jadi bilang begini. Rasanya sederhana. Bit itu adalah 32 bit. Ini 32 bit. Oke? Ya. Jadi gimana caranya kita memahami 32 bit? Sederhana, cukup hafal formatnya. Nanti kita lihat format MIPS. Jadi tadi kan ada 3 tipe ya. Arithmetic, load and store, transfer, sama sequencing. Nah sekarang ada format. Format itu berguna untuk menentukan bagaimana kita mengubah dari MIPS menjadi bahasa mesin dan juga sebaliknya. Oke? Apa format MIPS? Format MIPS pada saya adalah, ingat dia 32 bit. Jadi kalau kamu hitung gitu masih 32. Ya, kita punya adalah format, lihat itu 6, 5, 5, 5, 6. Pause dulu. Ya, 6, 5, 5, 5, 6. Ini kalau ditambahkan sama dengan 32 bit. Oke? 6, 5, 5, 6. Udah. Oke? Nah, 6 bit pertama namanya opcode. Oke? Kalau tipenya aritmatik, nilainya selalu 0. Oke? Ya. Baru ini adalah register pertama, register kedua, baru tempat penyimpanannya. Ini 555. Baru 5 bit ini gunanya untuk shift bit, shift kiri kanan. Kita nggak sentuh sekarang. Atau di materi juga nggak sentuh. Kalau mungkin kalau materi kita perlu nggak nyentuhin, tapi rasanya ini nggak perlu. Ya, baru di sini function add itu sama dengan 32. Nih, oke. Jadi maju. Terus. Nah, terus. Lagi. Kamu bisa nggak brief kamu? Iya Roma. Oh betul, 10 juta. Sama dulu. Maju.
Perhatikan ini, oke, perhatikan. Ya. Orange, biru, hijau, merah. Ini sampai dengan 8. Ini R17, ini R18. Oke. 17 berapa binary 17? 1 0 0 1. 18 1 0 0 1 0. 8 Jadi begitulah cara kita bikin dia menjadi binary. Cukup baca dia register ke berapa. Oke, maju. Jadi tadi bilang ini 0. Jadi kalau kita tuliskan, kau punya perintah gitu. R 8 R 17 R 18. Bagaimana caranya kita mengubah ini menjadi bahasa mesin? Sederhana. Tuliskan dulu. Ya, 6 bit 5 5 5 5 6. Ini berapa? Add aritmatik 0. Tuliskan angka 0. Dia adalah alamat pertama. Kamu lihat sebelah ini sih? Coba ke sebelah dong, ambil lain coba tulis. Mereka. Sebelah kanan bagus. Ada. Tapi dong. Oke, 6, 5, 5, 5, 5, 6. Ini menandakan jumlah bitnya. 6 bit, 5 bit, 5 bit, 5 bit, 5 bit, 6 bit. Sekarang N selalu dia adalah aritmatik selalu 0. Oke? Baru yang pertama 17, 18. Baru tempat yang menyimpan 8. Tadi sini pangkat enggak pangkat, maka dia 0. Baru add sama dengan 32. Oke? Nah, tuliskan 0 6 bit. 17 5 bit. 18 5 bit. 8 5 bit. 0 5 bit. 32 6 bit. Inilah perintah tadi. Jadi sangat sederhana. Ya, asal kamu tahu ininya opcode-nya berapa, ininya berapa, itu gampang isinya. Oke? Ya, maju. Oke. Ya, terus. Sudah, oke. Next video. Oke, sekarang kita masuk ke small konstanta. Nah, aritmatik ya, ada satu yang tidak masuk ke dalam kategori 0. Dia yang memiliki i belakangnya. Itu ada immediate. Atau kita menggunakan small konstanta. Jadi begini, kamu berapa, ini yang saya bilang, kenapa padahal Indonesia katanya pengen mengurangi jumlah angka nolnya di mata uangnya. Kenapa? Hah? Karena komputer kita kerja keras untuk operasi matematika kita. Ya, kita juga kerja keras. Dan kalau kita lakukan perhitungan selalu kita pakai 1000. Cobalah kamu kapan terakhir kali ngitung 1000-an? Jarang kan? 1, 2, 3 pernah 1000, 2000, 3000 ya. Tapi kita kalau belanja adalah kita pangkat 1000. Ya, artinya komputer kita sendiri pun jadi masalah. Ya, komputer kita menggunakan integer. Integer itu kalau sudah kena 32.000 berhenti dia, masih menggunakan long integer. Nggak bisa lagi menggunakan 30 bit, belum masuk ke 64 bit. Oke? Ya.
Jadi kalau begitu gimana bagusnya? Kalau itu dikurangi supaya lebih efisien. Ya, tapi itu agak apa? Kalau hanya dibilang supaya komputer kita efisien, nggak ada yang mau mengurangi uang nolol kita. Ya, ya. Mesti ada faktor-faktor lain. Kenapa? Aku kan orang komputer. Alasan itu alasanku. Ya. Kalau cuma itu alasannya, orang yang itu nggak mau. Mungkin orang Kementerian Kebudayaan gitu, atau mungkin nggak mau mungkin. Karena nggak malah itu mungkin mengurangi efek dunia gitu. Tapi aku nggak tahu, bukan bidangku. Tapi dari segi komputer itu satu alasannya. Ya. Membuat perhitungan kita jadi jauh lebih sederhana. Oke? Nah, ya. Nah sekarang kalau immediate, ya, kita sekarang mau menyimpan menurut kita, ya, gimana? Menyimpan angka itu 32 bit, ya. Tadi 6, 5, 5, 5, 6. Sekarang kita perlu mengurangi satu bagian agar dia bisa menyimpan angka konstanta. Maju. Maka kita punya format yang kedua. Jadi format MIPS ada 3. R itu 6556. Itu bisa berhubungan dengan aritmatik. Ya. Kedua adalah I. I yang berhubungan dengan immediate. Artinya dia memiliki konstanta di belakangnya. Oke? Ya. Immediate value. Baru terakhir adalah J. Maju. J ini hanya dipakai untuk jam, yaitu jam. Oke, nah R itu aritmatik, ya. I immediate itu bisa aritmatik yang ada I-nya, dipakai juga untuk LW, SW, dan juga dipakai di BEQ sama BNI. Ya, J kapan? J hanya untuk jam. Oke, gimana formatnya maju? Ya, formatnya. R adalah 6, 5, 5, 5, 6. I formanya adalah OP 6, 5, 5, 16. Bawah terakhir adalah 6, 26. Oke, maju. Maju, terus. Oke, terus. Oke, pertanyaan. Berapa angka terbesar untuk ini? Tapi kalian belum dapat ininya. Kemarin aku belum masuk ke angka masalahnya tahu. Agak aneh ininya. Kalian sudah belajar belum sih cara penyimpanan data integer sama penyimpanan data floating point? Di mata kuliah belum dapat. Dimasuk gimana kita pentil kepikiran kapan bisa masuknya. Jadi pertanyaannya begini sekarang. Kalian sudah tahu angka integer? Berapa batas integer? 2 miliar. Enggak. Itu long integer 2 miliar. Integer biasa adalah 16 min 2 pangkat 16 kurang 1 plus, ya, 16 2 pangkat 16 kurang 1 minus 1. Ya, jawabannya B. Kenapa? Itu mesti kalian nanti Anda menjelaskan kalau kita mempelajari cara penyimpanan data. Ya, cara penyimpanan integer. Terutama karena kita perlu minus sama plus. Integer bisa minus kan? Ya. Tapi kalau integer biasa aja itu 65.000 sekian, minus 1, 2 pangkat 16 langsung. Kalau ini 2 pangkat 16 pangkat kenapa? 2 pangkat kurang 1 pangkatnya. Karena 16 bit untuk integer, tapi 15 bit untuk menyimpan angka, 1 bit untuk menentukan apakah dia minus atau plus. Makanya 2 pangkat 16 kurang 1 pangkatnya. Karena bit yang paling terakhir itu untuk minus sama plus. Lalu kenapa yang minusnya langsung minus 2 pangkat plus 1, kalau yang plusnya kok ada lagi minus 1? Karena ada angka 0. Ya, tidak ada angka 0 positif 0 negatif. Kalau cuma ada angka 0, lalu itu diambil ke yang nilai bilangan positifnya.
Oke. Nanti kita akan pelajari kalau ada waktu untuk masuk ke itu lebih penting. Kita melihat kapan kita bisa masukin ke kita. Next. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita convert 16 bit menjadi 32 bit? Maju. Terus jawaban adalah ambil bit paling kiri. Bit paling kiri kita tarik sampai dia menjadi 16 bit atau 30 bit. Ya ini adalah maju. Jadi kalau dia 16 bit tarik yang paling kiri itu jadi 0 semua. Terus maju. Kebalikannya, lihat ini. Ini minus kan? Angka paling kiri, bit paling kiri sama dengan 1. Jadi adalah tarik sampai itu. Itu adalah minus. Ini adalah minus 212 karena belum pernah lihat ya angka minusnya binary ya. Ya, itu benar. Oke lah. Lalu kita bersih. Oke, coba buka ini. Buka slide yang chapter 2 yang aku belum coba kirim belum chapter 2. Ini masih diajar kalau ini. Sekarang aja ya. Ini masukin. Coba lihat, aku tadi boleh ke slide kedua, coba lihat, coba buka. Maju. Terus. Oke, sekali lagi ya, ini binary. Baru saya pelajari sendiri lagi. Terus, aku mau masuk ke yang ini aja langsung. Terus. Terus. Oke, berhenti. Mundur. Oke. 118. Mundur lagi. Mundur lagi. Maju. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita merepresentasikan angka dalam binary? Kalian tahu cara biasa kan? 110 sampai 6. Oke. Tapi kalian bisa lihat memori itu selalu 8 bit. Register selalu 32 bit. Jadi kalau aku nyimpan angka 6, gimana cara nyimpan angka 6? 32 bit ya, 0, 1, 0, baru 0 sampai dia 32 bit. Ya, dan itu dinamakan sebagai fixed bit. Karena komputer tetap itu selalu fix jumlah binary dalam satu alamat. Apakah 8, apakah 16, itu 32. Oke? Ya, next. Ya. Sekarang kita lihat ada cara penyimpanan namanya sign magnitude, 1 complement sama 2 complement. Nah, maju. Ya. Jadi contoh, ya. Ingat, cara paling sederhana adalah kita menggunakan sign magnitude. Ini adalah 8 bit. Oke? Gimana negatifnya? Coba tambahkan angka 1 di sini. Jadi sekarang menjadi negatif 3. Itu adalah sign magnitude. Oke, maju. Ya. Maju. Sekarang pertanyaan begini sekarang. 75 tambah 46. Apa hasilnya? Maju. Ya, maju. Terus. Nah, dapatnya begini sekarang. Benar nggak hasilnya? Enggak. Karena sekarang lihat, ini kan menandakan dia positif negatif. Sekarang 75 tambah 46 sama dengan negatif. Oke? Ya.
Jadi praktikan. Next. Ya. Oke. Jadi baca 107 tambah 46 tambahkan aja. Ini menjadi 25 kalau dia hanya ditambah saja, karena angka terakhir akan dikeluarkan sebagai bit terakhir. Nah, kita ingat positif, hasil tetap positif. Next, maju. Ya. Kita lihat min 46 tambah min 25 sama dengan berapa? Maju. Ya. Gimana saja ini? Mundur. Ini nggak masalah karena masih di bawah 128 hasilnya. Oke. Maju. Kita lihat ini 46 tambah minus 25. Gimana ini dikeluarkan? Maka dilakukan dengan cara pengurangan. Ini pinjam. Dapatlah 0010110. Lalu ini berapa nilai ininya? Mana lebih besar? 46 atau 25? 46. Maksudnya negatif. Maksudnya tambahkan dia tambahnya adalah positif. Nah, itu untuk manusia gampang berpikir begitu. Untuk komputer sangat repot. Dia nggak mau maju. Ya. Oke. Ya, butuh hardware yang sangat kompleks. Ya. Maka kita menggunakan complement system. Maju. Oke. Dalam sistem negatif value are dengan cara di inverse. Maju. Lihat sekarang. Ini adalah angka 3. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Negatif 3-nya di inverse. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Sekarang ini adalah negatif 0. Ya. Ini namanya complement. First complement. Bagus nggak? Maju. Ya. Kita lihat sekarang. 48 tambah 19. Ini 19 ini. Balikin. Tambahkannya langsung. Dapatnya adalah positif. Positif ini benar. Jadi tambahkan aja. Tidak perlu kita pikirkan dari segi tambah dan kurang. Oke. Cukup di inverse-kan. Oke, maju. Ya. Maju. Ya. Oke. Tapi sekarang kita punya masalah. Berapa nilai 0? 0 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berapa? Ada, kalau kita inverse kan bisa nggak? Bisa. Jadi 1 harus 1. Sekarang kita punya dua angka 0. 0 positif, 0 negatif. Bisa nggak begitu? Enggak. Maka langkah berikutnya adalah namanya to complement. To complement adalah cara kita menyimpan atau komputer menyimpan data integer. Ya, maju. Gimana caranya? Pertama diinversekan, habis itu ditambahkan 1. Itu aja. Oke, maju. Ya, lalu kalau kita tambahkan, sama bagus dia. Begini kan? Tambahkan begini. Lewat 1, hasil tetap sama. Akan tetap jadi positif. Karena dia akan dibuang gitu aja. Angka overflow. Ini namanya overflow. Karena dia melebihi 8 bit. Next, maju. Ya. Ya. Oke. Jadi itu sekadar memperkenalkan kalian ke integer. Jadi cara kita menyebutnya adalah cara kalau yang positif biasa. Ya. Oke. Yang negatif jadi masalah. Negatif itu mesti di-inversekan dulu, baru di plus angka 1. Makanya tadi kamu dapat kalau yang 16 bit tadi 2 pangkat 16 minus 1 karena dia ini. Lalu kenapa nggak ada angka 0? Minus 0 karena dia nggak perlu. Tapi kalau yang positif dia mulai dari 0, maka 2 pangkat 16 kurang 1 minus 1 karena ada angka 0-nya. Oke? Apakah ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Oke. Rasanya cukup dulu sampai sekian hari ini. Ya, tolong perwakilannya maju kuis kalian. Atau mau kuis ada lain, serah kalian lah. Apa? Untuk tugas minggu ini.
Hari ini ya. Oke, kemarin aku juru kalian apa kemarin teman-teman? Spesifikasi laptop. Spesifikasi laptop. Spesifikasi laptop. Oke, sekarang coba pikirkan ya. Kalau kalian sudah kerja gitu, komputer apa yang kalian anggap layak dibeli? Ya, ingat tadi kalian pikirkan gajiku berapa? Ya, apa? Kalian tuh mau dibilangin apa? Ya, kira-kira berapa budget kalian gitu? Budget sama kualitas yang akan kita dapat. Ya, karena masih ada namanya time, space, price, trade-off. Pikirkan gitu gimana ya? Oke, bikin rakit suatu komputer menurut kebutuhan kalian, ya. Ya. PC. PC. Ya. Sama komponen atau Ya, komponen sekarang agak gila, jadi pikirkan lagi kira-kira. Pikirkan spek, ya kan? Jadi pikir. Lalu juga begini, jangan hanya pilih doang, ya. Lalu kalau kamu pilih satu, kasih alternatif dua yang mirip gitu harganya. Lalu pilih kenapa aku pilih ini gitu contohnya. Jadi contohnya aku pilih Ryzen 5700 mungkin XD gitu. Harganya sekarang 8 juta. Saingannya adalah Intel berapa gitu. Kenapa aku pilih ini? Kenapa nggak pilih itu bintang gitu contohnya. Atau kenapa pilih ini? Oke? Berarti Berubah-ubah ini sekarang lagi kerja gitu ya, uang gitu. Oke. Tolong ingat ya kemarin ada seperti gambar kan, ada monitornya seperti apa. Jangan kamu tuh beli monitor yang nggak sanggup VGA di dalam gitu. Atau sebaliknya, punya monitor bagus kayaknya nggak ada, ada keyboard, speaker, semua mesti ada. Oke? satu set berarti Satu set semuanya, iya, lengkap. Karena itu berhubungan dengan input output juga. Oke? Ada pertanyaan? Atau ketik? ketik boleh? Ketik, ya ketik. Itu terlalu banyak itu. Ya, tambahkan referensi di mana harga itu ya. Oke. Bapak yang dia itu tadi perlu dibuat rangkuman gitu. lagi tuh. Oke ya. Kalau kalian penanya mau pulang duluan nanti kuisnya mau hari apa tapi tolong kuis ya. Jangan lupa pas kuis direkam jangan ada yang kurang. Oke, itu buku semuanya. Oke, apanya? Oke, kalau nggak ada selamat sore kita ketemu lagi minggu depan ya. Udah. Kita ini dulu. Kita moto kelas dulu untuk iya besok. Ada cuma nyimpen. Bisa diteruskan. Apa ini? Untuk iya. Kalau budaknya mana coba videonya. Balik, lapar. Lapar. Woi, ini mati guys.